Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Bapak Khadidi MPDI, yang terhormat Bapak Waka Kesiswaan Bapak Dedi Siswanto SPD, anak-anakku sekalian SMP maupun SMK, Yasin meskipun hanya sebagian, yang semuanya saya cinta banggakan. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan untuk berburu kebaikan, di mana setiap kebaikan yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu selalu dilipat gandakan. Maka bersyukurlah kalian yang masih semangat hingga hari keempat, hingga hari keempat ini masih istiqomah menghadiri majelis pondok Ramadan SMP SMK Yasin. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal ibadah kita, juga mudah-mudahan jadi penghapus dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam dan iman. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dalam kesempatan ini Bapak mendapatkan materi tentang akhlak, di mana akhlak itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berinteraksi dengan teman sejawat, juga dengan orang yang lebih tua dengan kita. Itu semuanya membutuhkan yang namanya akhlak. Itu membutuhkan yang namanya akhlak. Awal mulanya akhlak itu lahir, awal mulanya akhlak itu hadir ketika kehidupan manusia itu sudah tidak bermoral. Kehidupan manusia itu saling tindas melindas, maka zaman itu dikenal dengan istilahnya zaman jahiliyah. Dikenal dengan zaman jahiliyah, di mana zaman jahiliyah itu dikenal orang yang rendah itu selalu dijadikan budak. Bahkan anak perempuan dulu itu dianggap sebagai aib dalam keluarga. Makanya ketika ada anak perempuan baru lahir, orang tuanya tidak segan-segan menguburnya hidup-hidup. Dulu Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang kedua sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar dikenal dengan orang yang keras oleh kaumnya, pemberani oleh kaumnya, sehingga apa yang menjadi keputusannya itu tidak bisa diganggu-gugat. Suatu ketika istrinya lahir, ketika istrinya lahir itu dirahasiakan kepada suaminya Sayyidina Umar pada waktu itu. Setelah lama kemudian, 2 tahun kemudian, anaknya itu ingin ikut bapaknya Umar bin Khattab, ikut norok jalanan antar keliling pasar.
Ternyata di tengah perjalanan anaknya itu kepingin pipis, cukumi. Jadi ya kita turun di bapak. Betul ternyata bini. Sayyidina Umar langsung murka pada waktu itu tanpa pikir panjang, langsung membuatkan kuburan anaknya dikubur hidup-hidup dan marah sama istrinya, kenapa aib ini kamu rahasiakan dari saya. Itu akhlak orang terdahulu. Maka hal tersebut zaman jahiliyah tersebut itu tambah tahun tambah menjadi-jadi, sehingga Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah masyarakat yang tidak memiliki moral dan peradaban, masyarakat yang tidak memiliki budi pekerti. Maka syukurlah kita hidup setelah Nabi Muhammad itu hidup, sehingga yang perempuan hingga saat ini obor diodi. Maka dari itu kembali kepada materi kita tentang akhlak. Sebagaimana terutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana hadis beliau, itu diutam lima makarimal akhlak. Saya tiada lain diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, tidak untuk mengajarkan agama, tidak. Maka akhlak itu dengan siapapun, tidak boleh pilih orang, dengan anak kecil, lebih-lebih dengan orang tua, yang kaya, yang miskin, itu harus disamakan. Tidak boleh. Ini akhlak Rasulullah. Meskipun dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau selalu sabar dan mendoakan. Harusnya itu. Ketika kita dicaci maki oleh seseorang, kita tidak boleh membalas, tapi mendoakan. Apa doa Rasulullah ketika dicaci maki dan dilempari oleh kotoran unta? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka dan berilah petunjuk mereka karena mereka tidak tahu. Sehingga semuanya orang-orang yang memusuhi Rasulullah dan memerangi Rasulullah, anak-anaknya seperti putranya Abu Jahal itu juga masuk Islam. Seperti Suhail bin Amr itu juga masuk Islam. Ini akhlak Rasulullah. Pernah suatu ketika terus Sayyidina Abu Bakar itu bertanya pada putrinya Siti Aisyah ketika Rasulullah sudah wafat, wahai putriku, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yang tidak pernah dilakukan oleh Bapak? Apakah ada? Kata Siti Aisyah, ada Pak. Apa itu? Rasulullah biasanya setiap pagi itu selalu memberi makanan kepada orang Yahudi tua di pojokan pasar. Sekarang masih ada? Iya, masih ada. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar membawa makanan dan minuman dan menghampiri orang Yahudi tersebut. Dari kejauhan Sayyidina Abu Bakar tidak tega. Karena apa? Karena orang Yahudi tersebut selalu mengumpat, hei, awas jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Hei, jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu pembohong. Apa bilangnya Sayyidina Abu Bakar di dalam hatinya? Ya Allah, ternyata sebesar itu hati Rasulullah. Orang yang masih mengumpat dan mencaci maki masih disuapin oleh Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar sudah mendekat, orang Yahudi tersebut ngomong, sampean siapa? Saya orang yang biasa memberi makan sama panjenengan, kata Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu disuapin sama Sayyidina Abu Bakar. Apa ngomongnya orang Yahudi? Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Kenapa Karena orang yang menyuapi saya itu orang yang lemah lembut.
Saat kok tak ada gigi, nah, tapi makanannya, rotinya masih dikunyah, lalu disuapin pada saya. Tambah nangis Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, ya Rasulullah, kita mati seperti ini. Rasulullah masih menyuapinya tanpa marah. Coba seandainya kalian, bodoh yang tua di kakek julung cong kakek tak guna cong, tak kok ijak keleng teman-teman. Tapi Rasulullah tidak, tetap disuapi. Meskipun ngumpat di depan Nabi Muhammad, orang tersebut masih mengumpat. Saya cuma semak ke Muhammad berbeda saja. Nabi Muhammad berbeda, saya cuma semak ke Muhammad itu orang gila, Muhammad tukang seher, Muhammad tukang bohong. Sayyidina Abu Bakar tambah jadi nangis. Sayyidina Abu Bakar tambah jadi nangisnya. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak kuat lalu ngomong. Ya saya memang bukan orang yang biasa menyuapi sampean kayak. Lalu siapa yang biasa menyuapi saya? Yang biasa menyuapi sampean itu adalah Muhammad Rasulullah. Kakek tersebut langsung nangis terselungkur dan mau masuk Islam. Ternyata orang yang selama ini saya caci maki, saya umpat, ternyata orang yang selalu mengasihiku, yang selalu memberi saya minuman. Wah, itu akhlak yang harus ditiru oleh kita. Paham ya? Ini lagi pesan Rasulullah dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham sabirana wa lam yuqir kabirana. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku orang yang tidak sayang sama yang kecil dan tidak hormat sama yang lebih besar. Sehingga mungkar nak ini penyiser, tidak boleh membuli, tidak boleh. Nanti kancah kini sutu merajik keng kebete seite tak boleh. Paham ya? Selebih raja mun bisa kita hormat, lebih kepada orang tua kita, lebih kepada guru kita, lebih kepada mertua kita. Maka kata ulama dan kata Rasulullah, orang tua itu ada tiga. Siapa yang pertama? Adalah orang yang melahirkan kita. Siapa? Ibu kita, ibu bapak kita. Yang nomor dua adalah orang yang mengajari kita. Siapa? Guru kita. Yang nomor tiga adalah orang yang merelakan anaknya untuk kita kawini. Siapa? Mertua. Paham? Duki anti mertua kalau nak cerewet pas kebebasan tahun ni. Paham? Anu kak, orang tua nak kakek celeper kelu kak, engkau tak kedua kan pujian. Tahu nih, itu tetap orang tua kita. Makanya ketiga-tiga ini, perhatikan, ketiga orang ini tidak ada yang namanya mantan. Paham ya? Tak ada cerita mantan. Mungkake alake abini umpamanya ketika telak dilake bini nanti di mantan. Tapi di orang tua tak ada cerita mantan. Engkau usir kita orang tua, pakun orang tua. Engkau usir kita guru, pakun guru. Engkau usir kita matua, pakun matua. Paham? Nah, secara hukum umpamanya kakek telak dilakena. Sebini telak umpamanya dilakena. Sebini tetap tidak batal wuduknya ketika menyentuh mertua laki. Paham? Selamanya. Sehingga tidak ada mantan kepada ketiga orang. Situ orang tua, dua guru, telok mertua. Maka jaga akhlak. Akhlak itu, akhlak seseorang itu dapat dinilai pada dua aspek. Apa saja? Yang keluar dari mulutnya ketika berucap, dua sikapnya. Itu yang menjadi penilaian. Coba, ketika kalian itu marah, biasanya ngomongnya lembut apa kasar? Kasar lah ya. Itu refleks itu. Kamu begini rayu. Si rayu benih kek sendiri pasti marah. Rayu.
hebat. Apa coba coba? Refleksnya seperti itu. Itu secara ucapan. Tapi secara sikap, julid dan pasti ada seperti itu. Itu secara sikap. Makanya seseorang itu bisa dinilai dari dua hal ini. Paham ya? Makanya jaga ucapan, jaga sikap kita. Paham ya? Dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita sedang berkumpul, itu harus dijaga. Kalian akan mempunyai penilaian sendiri. Maka akhlak terpuji itu akan dibentuk kalau kalian itu dalam menghadapi hidup itu mau sabar. Iya sesulit itu. Makanya bulan puasa ini mengajarkan kita untuk bersabar, untuk istiqomah. Paham ya? Sabar dalam apa? Sabar dalam iya karena mengucap maresok itu tidak boleh makan sebelum beduk maghrib itu bunyi. Paham? Lapar Pak, sabar. Berduhur, arjun Pak, sabar. Kita diajarkan itu oleh agama. Kalau itu kita bisa latih, kita bisa sampai 1 bulan penuh, makanya kita berhak menyandang Idul Fitri. Apa fitri? Fitri itunya artinya suci. Nah, paham ya? Fitri itunya artinya suci. Apa berhak? Orang yang berhak mendapatkan fitri adalah orang yang lulus dalam ujian-ujian puasa. Baru kalian berhak. Makanya ada syair yang mengatakan orang yang suci bukanlah orang yang pakai baju baru di waktu lebaran. Tapi orang yang fitri adalah mereka yang dosanya keluar ketika menghadapi hari Idul Fitri. Itu nah. Yang nomor 2 adalah istiqomah. Alhamdulillah sepasang insya Allah istiqomah. Sebelum sholat ngaka, ketika maghrib makan istiqomah tadi. Istiqomah semuanya. Kita diajarkan itu, sehingga ketika kita lulus, siapa sendiri lapar karena tak ada lapar. Siapa sendiri lapar, tak ada lapar. Tapi karena kita bertekad untuk tidak makan seharian dan niatnya karena Allah, maka Allah sendiri yang memberikan balasan. Mungkin cerita lah berlebih teman. Mun hari Jumat dihitunganna 10, mun hari-hari lainnya dihitunganna 1. Mun bulan puasa, tak ada malaikat tak tahu dia. Bisa 1000 lebih. Maka di dalam puasa ada istilah Lailatul Qadar. Ibadah 1 malam itu sama halnya dengan 1000 bulan. Tidak ada tandingannya kalau puasa. Maka eman-eman kalau puasa masak seharian. Semalam kita mejeng tidak tidur, pas ketika siangnya kita tidur seharian mulai marin subuh sampai maghrib, maka koceng puasa, ya kan? Maka koceng puasa karena mengaji. Sekali lagi puasa mengajarkan kita untuk melalui ketika kita mempunyai masalah. Lapar itu masalah kan? Masalah pasti gejolak. Orang yang lapar biasanya bawaannya emosi. Jom, ya melecong ke pasar tuh, tahu bu, lapar. Mungkin yang lain orang ini, melapar orang bawaannya ngamuk biasanya. Amin, pernah ketelak bakal tanya, lek, berdenaseng lek, kilo masak tak, kamu udah lapar biasa dengan ngamuk. Kaki lek, laku apa gula lek, pasti seperti itu. Bawaannya lapar itu seperti itu. Makanya di dalam akhlak itu mengajarkan kita di bulan puasa ini 1 belajar sabar, 2 istiqomah. Ini karena sengaja Quran oleh berapa juz lah karena hatam alhamdulillah. Seandainya tak gunakan tak ngaji Quran, tak kok merok.
ya kan? Nah, bisa bejeng duha, bisa kumpul seperti ini. Semuanya genjeren-genjeren semua ketimbang kita tidur. Pak, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur yang bagaimana? Tidur yang bagaimana? Anu Pak, tedung Pak, aku lapar ya. Lain ceritanya kalau seperti itu. Paham ya? Lemah-lemah kan ngantuk Pak, laku apa malam? Apa ngaji Quran, apa ngaji HP malam? Itu perbedaannya nah. Paham ya? Jangan TikTok sekalian. Tidurnya orang puasa sama dengan halnya ibadah. Tidak bisa disamakan. Paham ya? Situ mah lemah-lemah ngaji ngalakkan lemak jus, mari kencentum, mari kencem dua. Ketika edung siang, nah itu patut cek kencerna. Apa? Karena tadi malam melakukan kebaikan. Sebaliknya kalau tadi malam itu lakon, nah keng rami ke orang lakuh drak-drakan, lakuh main HP, umpamanya. Ketika siang edung minta kenceran. Ayo siapa? Ayo. Siapa sendean di pegawai ngajian? Sendean di pegawai ngajian. Umpamanya kita dereng soki gelu. Umpamanya kita dereng soki banyak karyawan. Soro laku main HP pegawai kaki. Situ mah soro laku. Ayo, siapa semua gue tengkak telur aja. Orang mau buat jeng tak gedem telur jual, jubeng. Mau sampai tak kena merempi jual cubeng. Apa boleh mas kekeni pelaku yang laku main tu aduh dah patut nak kanan tak kena tu sakit bangkrut kemarin. Pasti seperti itu. Samaannya dengan ibadah kita hari ini. Nilai tidak bernilainya puasa kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ayo isi puasa kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebajikan-kebajikan. Paham ya? Pak, kulit roh Pak, semata ada orang apa sah kecompo, tak usah, nah. Muka kita mampu ngaji Quran, bejeng duha, bejeng tahajud. Duha tahajud semua Pak. Yang penting fardu 5 fardunya itu jangan ditinggal. Tak repot kok. Dalam pasah dia tak maksa. Dalam agama tidak ada paksaan kalian untuk melakukan itu dan melakukan ini. Tidak ada paksaan. Tapi kena even lagi. Orang yang akan benyaan biasanya saya lebih kenyang. Iya kan? Iya karena dengan disamakan Pak ngucap Pak engkau pada sekolah ya Pak itu Pak engkau pada sekolah ya Pak masa engkau tak beri PC umpamanya kaki sekolah kaki lebih kok beri PC seketen karena kaki memperhatikan Bapak situ main HP semain HP kok beli sekolah Pak kok kan murid kaki iya Pak tapi beli sekolah dia juga gula kaki tedung nih iya kan. Nah, maka semuanya kembali pada batinnya. Sehingga akhlaknya beda dua. Akhlaknya beda dua penilaian. Maka ekoca akhlak terpuji dengan akhlak tercela. Jangan ngerema tu beda akhlak bagus, beda akhlak juga. Siapa seanilai? Ya orang lain. Maka engkau sampean itu oleh Rasulullah diajarkan untuk berrajin-rajin bercermin. Ini tak nyambung soro kayak lagi. Pelebur bercermin. Ini kan ulambot kan pelebur bercermin. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan tak dilarang asalkan ada tak tahu dari dulu. Makanya kita disunatkan untuk bercermin sebelum makan. Wah cukup berbeda takut kancingnya salah aja sebelum ya tas kita jadinya nggak pede. Ayo, dek, kakek nak antar ke pasar.
mari mandi. Riantar ke pasar kilo mandi. Jadi lagi. Mana? Contoh. Pas apabila kita ayo ke mapede rayu cewek. Pinun si mari mandi. Oku pas batas minyakan. Cewek. Pas ceria rayu ya, cewek. Apa kak jadi kilo doang. Kita lebih pede kan. Maka kata Rasulullah, nilailah dirimu sendiri sebelum kalian itu menilai orang lain. Cong cerita TV kita dah nilai. Cong bilang TV kita dah. Paham ya? Makanya kita harus berpandai-pandai untuk menilai, untuk memeriksa diri kita sendiri. Maka kata pepatah, kita lebih mudah melihat kotoran pada diri orang lain daripada melihat robek pada diri sendiri. Mandi mulai bertelok, ruah, laparan ruah. Jadi kena, pun agak juga pada senda orang itu, agak juga ada senda orang. Orang juga kocak juga tanda, iya kan? Iya, kok langgar dibuat juga poros ceking. Iya, langgar kocak itu ceking. Waktu masa-masa memang kalian itu kan masih sensitif ketika Joko. Ceking, ngamuk saya benar. Kira-kira si kocak bakalan ceking, mungkin kocak ceking ngamuk. Poros dia nih, bakalan poros. Buat juga, bakalan buat juga. Tapi tak ada kan? Makanya maling kocak maling buruk. Iya kan? Maling pasti buruk. Coba sekali kan. Kakek tak pati genteng, pati kocak genteng. Genteng dah kena mah mekar itu. Parah ini mau mekar. Le diratin dia ke le. Merengis le diratin dia ke le di mana le. Merengis. Au bercetak au bergunung. Maka ya di pelajaran itu kita harus pandai-pandai menutup aib orang lain. Pandai-pandai menutup aib orang lain. Kereta bapak sketcher. Lampu kena beda orang ini jual kain di pasar. Beda orang ini jual kain di pasar. Mari ketika beda orang laki genteng seneleh. Ada nikah orang bini saat jual gelak je kentok nak tut. Karena orang laki gelak dia itu pengertian santre. Dan Cina apa selaki gelak purnya lemburaki pura-pura enggak dengar bahwa perempuan tadi itu kan tuh. Padahal perempuan sudah salah langkah, salah tingkah. Tuh begitu laki genteng ini kok kentok ya. Ini deki kebelakor ini ternyata sama orang laki-laki tadi enggak. Urusan laki kan berani urusan laki pas di perasaannya punya perasaan itu berarti orang ini enggak dengar kalau saya tentu tambah pede seperti dia bang berkat itu si laki-laki tadi diangkat oleh Allah sebagai wali Allah. Paham ya? Karena menutupi aib perempuan gelak sekentok orang laki gelak ibadah diwali dia loh. Ngomong kok bendaki pada kajian bini ngetok, kentok ada nangis si bini. Aku boleh kentok pak, padahal tak kentok pak, kentok tergenteng. Iya kan? Artinya apa? Ini situ. Kita harus jaga aib keluarga. Ya, kena bangun bapak ibu laku atau karjo ke pulau orang, bapak ibu laku to karjo ke bener orang rahasia nih kok mengakin ya, paham ya? Untuk ini berbeda, aku menang bapak laku to kari Roma, tak boleh. Nomor 2 tetangga, tak boleh kemudian, lah mentang tetangga, anu tidak boleh. Siapa tahu kok bengkak beda diwali biar. Paham ya?
Ya siapapun tidak boleh. Sekali lagi, kita melihat kotoran pada baju orang lain lebih mudah untuk melihat robek pada baju sendiri. Sengaja sampai. Kita harus pandai-pandai untuk menutupi aib orang lain. Maka Allah Ta'ala termasuk sebagian menutupi aib hamba-hambanya. Seandainya aib engkau ben kakek buka Allah Ta'ala kena ngelarkar kan? Todus engkau ben kakek buka aib. Karena apa? Kita juga punya kesalahan. Kita juga punya kekurangan. Makanya kita pelebur bolong. Paham ya? Soro pelebur bolong engkau ben kakek ya. Situ ngejeleper, situ ngependiem. Ya mun jeleper tapi tak lebur, pendiem tapi tak lebur. Paham nak ya? Kita tidak boleh alergi ketika temannya satunya jeleper, satunya pendiem. Perihara nang kok cang tongkok. Yang itu mau cak, perihara jeleper kan. Iya njek nah. Tapi bede gunung puja bede kasih ke polong dek nyaman nah. Iya kan? Lu pas macam lu sapa-sapa. Nyaman kan? Orang yang engkau tak nyaman neng di orang yang neng tok beda. Tak nyaman kok neng di luar orang yang mau jatuh beda. Kita jangan memaksakan orang lain untuk menjadi diri kita, tidak boleh. Ya, jadi cerita boleh. Hari yang mau masuk ke penilaian orang tak kelemari nah, tak kelemari. Serah. Lukman sarang putranya nikah numpak keledai kalau dulu. Keledai itu lebih besar daripada kambing tapi lebih kecil daripada kuda keledai. Suatu ketika dua-duanya Lukman Hakim dan putranya itu jalan. Tapi keledai yang ditonton dua anak sendiri, bapak seanak ditonton. Ketika ada orang yang kocak, orang yang gendeng cek keledai joro tompak tay tompak. Mari dia ke tompak kedua naik kaki anang naik bapang naik. Mari dia pak perjalanan boleh ketemu orang di kentek. Cek keledai kedua cek toron apa bapang. Toron bapang anang senompak. Ketika jalan boleh. Beda orang ucap boleh tuh nak kanan di tepak nak kanan serangka. Cek bapak ngerapa penumpang anang senuntun kelero boleh anang penonton bapak numpang cek pak perjalanan boleh kucak boleh aduh reng tua dia yang tak ke anang bapak ngerak nyaman numpak anang penonton kok ngelaporan kapi mari deh ngucak anang iya ngaji anak mun kita odik ngerekan ngerena ocakan orang lain tidak ada selesainya. Paham? Karena permasalahan hidup kita tidak akan pernah sama dengan orang lain. Curhat sih boleh. Latar belakang keluarga kita tidak sama. Latar belakang ekonomi kita tidak sama. Latar belakang lingkungan kita tidak sama. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menjadi diri kita. Iya mun kita pas nyaman. Pakai itu kok ba, kok deh ba, penari bintang bapak kok isangi seket ba, kancane sakit isangi lemai, ia tak bisa ada kan? Mun maksa nolak se isangi seket ia tahu kan? Oleh juga mengarin, iya kan? Makanya berpandai-pandailah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilailah diri kalian sebelum kalian itu dinilai oleh Allah. Dan juga dari pelajaran akhlak sudah kita dapat bahwasanya yang menjadi penilaian seseorang itu dua. Penilaian seseorang itu catatan. Satu karena ucapannya, dua karena sikap. Untuk penilaian Allah gimana Pak? Penilaian Allah itu satu, tergantung hati kita. Innallaha la yanduru ajzamakum wala suwarikum walakinnallaha yanduru qulubakum wa a'malikum.
Allah tak kira ajeling kakek pola naratin, kakek pola gentang. Allah tak kira jeling pola betena kakek kekar enggak adirai jelake sebini seksi enggak sahrini tak jeling itu. Tapi apa? Allah melihat hati kita dan perbuatan kita. Itu yang mengantarkan kita. Paham ya? Aku beri kebaikan dulu, jaga ucapan, jaga lisan, jaga sikap. Insya Allah itu akan kalau sudah menjadi budaya, menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri. Sikap dia kena tak bisa tak biasa. Makanya dalam sekolahan itu kalian diajarkan untuk disiplin. Jam tok masuk, jam 11:30 mulai disiplin. Diajarkan pula kerapian. Mun are Senin ngakui pote dokter, mun SMK pote abu-abu. Orang tina masuk dalam kita diajarkan disiplin di situ. Diajarkan kerapian di situ. Paham ya? Ketika masuk kelas, ketika kita datang disambut oleh guru dan salaman. Ketika masuk kelas kita memanggil salam, assalamualaikum. Itu bagian dari akhlak. Saya ngaku aku ketika kakek lulus dari Jina itu teruskan ke anak-anak kalian. Yo, menangkat ke sekolah saliman dari tuan. Saliman lagi. Mendatang sekolah saliman dia. Saliman. Nah. Ketika ada orang Islam dua atamu asal lemen, maka dosanya akan dihapuskan sebelum keduanya berpisah. Kalau kayak gini pada Pak ya, benih laki pada laki, bini pada bini. Mungkin yang tua, ya ada laki, ada bini, akun orang tu, orang tua. Nyaman di dalam Islam, karena paham ya? Nah, makanya dalam marina sholat kita diajarkan untuk saliman. Mun bisa saliman sampai bisa saliman lagi. Sekolah. Iya karena apa? Setiap kita bangun tidur, mata kita sudah buka, kita berdua mentelak ke orang lain. Aduh lah mentang tetangga, cekik lagu langsung kesabar tak raut lekat pasangan ya. Aduh mentang tetangga, ya peteng langare, nolong langare. Kalau tak tolong ngare ngocao, itu kan? Ya, setiap kita membuka mata kita, ada saja. Makanya kita disunahkan untuk selalu memanggil salam dan berjabat tangan. Paham ya? Nah, budaya itu harus dilestarikan. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Paham ya? Real biasa Pak, ibu tak dulu. Real biasa deh Pak, Arab lu deh. Iya Pak, malam sampai subuh main game. Iya tak bener aja. Iya biasa Pak, mun pasaan dari marina subuh sampai maulid. Iya tak bener tak ingin tersakit. Paham ya? Tapi harus dibiasakan yang benar. Apa? Ya, tedung marina subuh para duhur jegeh. Imun duha jam sangat jegeh. Duhur kejeng ngaji sekejeng. Maka dari ayat Yasin tedung boleh tak paham. Makanya di Rasulullah berisinya seandainya kita setiap hari 12 ayat. Setiap hari 12 ayat, bro. Jurah tak bro mengakan mengenai bungai. 12 ayat setiap hari di sana. Aku boleh setiap hari satu juz. Subuh du lemper, duhur du lemper, asar du lemper, maulid du lemper, isya du lemper, lah satu juz. Iya, ketimbang kita ngaji ore. Anggun ngaji Quran tadi. Ina Yoswi dulu Quran yang hakim, ada dia ngaji ore. Lamun dan tatangkun. Maka lebih baik tidur ngaji sebentar.
alasanan semangat itu mulai jalan seperti itu. Paham ya? Jalan. Sampai berapa jam Pak Dedi? Ini sudah 5 menit akhir 10 jam. Oh gitu Pak ya. Pesan Bapak sekali lagi di akhlak sekali banyak, ayo amal lagi. Kita sama-sama usaha. Yang pertama, kita harus berpandai-pandai untuk melihat kekurangan diri kita. Pelebura kaca. Paham ya? Pelebura kaca. Sebelum Nabi Isa tanya aki bi kamu, ya Isa, kamu itu tidak punya orang tua, tapi akhlakmu luar biasa. Saya bisa berperilaku seperti ini, kata Nabi Isa. Saya bisa berperilaku seperti ini karena saya melihat kehidupan kalian. Kalau sekiranya kalian melakukan sesuatu, hati saya tidak senang, saya tidak lakukan. Tapi ketika saya melihat kalian melakukan sesuatu, bagaimana apa perasaan saya itu ingin bunga terus melakukan itu, saya amalkan itu. Itu yang selalu saya biasakan. Makanya tidak terkadang memaksakan diri. Orang lain drag-dragan, drag-dragan. Orang lain abut-abutan gitu. Orang lain top tiktokan gitu. Nah itu kesalahan kita ada di sana. Cobalah menjadi diri kita masing-masing. Siapa jati diri kita? Saya kok anak orang tani. Saya kok harus hidup sesuai dengan keadaan saya. Seharusnya seperti itu. Paham ya? Jangan ya orang tua berada berapa kilo? Berada tanda orang tua kandung, orang yang ngajari kita, orang yang merelakan anaknya untuk kita kawini. Apa yang menjadi penilaian dalam akhlak itu ada dua. Apa yang kita ucapkan terus tindakan kita. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat, berkah. Juga mudah-mudahan menjadi tambahan ibadah, menjadi penyebab pengukur dosa kita di bulan Ramadan ini khususnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahala dan ganjarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.